Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda. Seperti biasa dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ide Panglingsir Agung Putra Sukahat. Saya agak lupa, biasa saya panggil Ratu Haji. Beliau adalah Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Tentang apa? Tentang penerapan, pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengatasi pandemi yang semakin agak sulit untuk kita kendalikan karena pertambahan kasus positifnya. Tentu masyarakat adat diharapkan berada di garda terdepan karena Bali banyak kegiatan-kegiatan adat yang ada pengumpulan massa. Jadi tentu komitmen ini perlu kita pertegas kembali. Kita sapa dulu Ide Panglingsir. Om Swastiastu Ratu Haji. Om Swastiastu Pak Winata, Om Swastiastu para pemirsa Bali TV. Tapi kena Ratunya? Dados, kena. Ya. Ratu, kalau kita bicara tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini kan sangat penting sekali masyarakat adat di Bali untuk komitmennya diperkuat kembali. Nah, punapi kaitan ring desa adat ring Bali, keputusan-keputusan, dumun sampun ya benten ya. Nah, ini akan dipertegas kembali. Nah, seperti apa ini dalam pelaksanaan PPKM? Ya ini begini, Ratu pakai bahasa Indonesia aja ya, jelas, karena ini disiarkan oleh Bali TV ya. Okay. Jadi Majelis Desa Adat Provinsi Bali, semua tingkatan dan desa-desa adat di seluruh Bali, kita sudah memang mempunyai komitmen, ya, komitmen untuk tetap melaksanakan tugas-tugas kita sebagai warga negara yang baik, ya, dharma negara, di samping juga dharma agama termasuk adat dan budaya. Oleh karena itu di dalam hal ini ada semua kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun kebijakan gubernur, bupati, wali kota tentang masalah bagaimana kita menanggulangi penyebaran COVID-19, Gering Agung kita sebut, Gering Agung pandemi COVID-19 ini kita selalu akan melaksanakan dan bertekad membantu ya semaksimal mungkin dengan segala daya yang ada pada kita ya, agar itu memang tersosialisasikan kemudian bisa terlaksana. Mengapa begitu? Karena kita sadar bahwa ya pandemi COVID-19 ini memang sangat berbahaya, penyebarannya luar biasa. Artinya kalau sampai rumah sakit itu kepenuhan, ya pasiennya terlalu banyak, maka disitulah akan terjadi malapetaka yang luar biasa. Nah, oleh karena itu sekarang ini penyebarannya sangat tinggi, ya kasusnya semakin meningkat, kematiannya juga meningkat, terutama di Jawa dan Bali. Ya Bali termasuk, ya. Nah ini oleh karena itu ya tidak ada pilihan lain, kita harus melaksanakan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Dalam hal ini kemarin dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian, ya, kemudian dilaksanakan oleh Pak Gubernur ya, dengan keputusannya 01 ya 01 itu tentang PPKM itu, ya itu juga kita akan laksanakan sekuat tenaga dengan mengeluarkan semua daya yang ada pada kita. Mengapa? PPKM ini ya harus memang dilaksanakan. Sejak awal pandemi kita bertekad begitu, karena baik pemerintah pusat maupun gubernur dan semua saya kira komponen, pihak-pihak rumah sakit, TNI, Polri, dan kita Majelis Desa Adat sudah mempunyai satu kesatuan berpikir. Bagaimanapun adalah kesehatan, keselamatan adalah prioritas utama, ya gitu. Dan ekonomi kemudian penting sekali, ya, tetapi tetap prioritas kesehatan yang utama. Kalau kita sudah bisa sehat, bisa kemudian bisa menekan jumlah kasus sampai minimum sekali, apalagi sampai hilang. Kemudian kita bisa sangat tekan sampai minimum sekali, ya tidak sampai disebut tinggi begitu, terkendali lagi, ya sudah tentu ekonomi akan otomatis bisa pulih kembali. Karena apa? Kepercayaan masyarakat dunia kepada Bali, kepada Indonesia akan pulih, pariwisata akan
berbondong-bondong datang lagi untuk berwisata. Nah, kita bisa menjamin pariwisata itu dan kita semuanya sehat, perekonomian kemudian berputar kembali. Ya, oleh karena itulah maka kita harus dengan setia, dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan itu. Ya, intinya adalah baik PPKM, PSBB itu adalah protokol kesehatan, di mana jaga jarak, ya kan, 1,5 meter misalnya, ya kan? Kalau bisa 2 meter bahkan, selalu pakai masker, ya, kemudian sering cuci tangan, dan ya jangan mengadakan kerumunan dan menjauhi kerumunan. Nah, dari situlah maka kemudian ada PSBB, ya kan, membatasi kemudian restoran buka, itu kan, kemudian di Bali membatasi kegiatan keagamaan, ya ada pembatasan kegiatan keagamaan, kerumunan, upacara-upacara, itu kita batasi sampai dengan jam buka, restoran segala macam, itu adalah semuanya adalah protokol kesehatan supaya masyarakat itu benar-benar bisa menerapkan dengan baik. Karena kalau itu bisa diterapkan dengan baik, niscaya COVID-19 ini akan kembali kita bisa kendalikan dengan baik. Kita bisa tekan. Nah, itu kira-kira. Ratu, kalau kita bicara tentang tadi kan Ratu sampun menyebutkan bagaimana kegiatan terutama adat niki ya, adat keagamaan Bali kan biasanya sangat rentan dengan kerumunan kan, seperti pernikahan. Nah, kenapa niki Dumon kan dulu sudah ada ya, ada edaran dari MDA di awal-awal pandemi, saya ingat betul sudah disarankan untuk membatasi jumlah orangnya, bukan melarang kan Ratu, ya, tapi boleh menggelar kegiatan, tapi pembatasan. Nah, pun makin nih, apakah tetap akan dilaksanakan seperti ini kan? Iya begini, apa namanya, yang pertama memang Bali ini belum pernah melakukan PSBB, artinya larangan itu belum pernah, tetapi pembatasan kegiatan, ya kan, masyarakat. Oleh karena itu hal-hal yang memang kegiatan-kegiatan yang sangat penting yang tidak bisa ditunda, ya itu bisa dilaksanakan. Sudah tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kan itu intinya. Tetapi kemudian untuk baik kegiatan-kegiatan apapun di masyarakat dan termasuk juga kegiatan-kegiatan upacara keagamaan yang bisa kemudian ditunda karena misalnya perencanaan begitu, ya sebenarnya termasuk pernikahan sih. Pernikahan juga bisa ditunda, misalnya begitu. Kemudian misalnya karya-karya kan gitu ditunda, memukur itu kan bisa ditunda, ya ditundalah. Itulah isi dari surat edaran ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan Pak Risade itu. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditunda, misalnya pengabenan, orang meninggal, harus dikuburkah, harus dikremasikah, harus diaben sekali kan, dan kemudian upacara piodalan, ya kan, piodalan, nah itu kan tetap supaya berjalan, termasuk misalnya siwaratri, ya kan, hari ini nanti malam, ya itu apa namanya, tetap berjalan. Nah, disitulah maka pembatasan kegiatan, jadi orangnya yang terlibat sangat dibatasi, hanya orang-orang yang memang dibutuhkan di situ untuk melaksanakan upacaranya. Artinya kalau kita ringkas, ya kalau di pura misalnya kapasitasnya kalau bisa sih 30%. 30%. Ya, 30%, 25%, 30% dari kapasitas pura gitu. Kalau misalnya di rumah kita punya halaman berapa, kalau ada kegiatan juga demikian. Kalau bisa ya cukup sampai 30% dari kapasitas. Sehingga dengan demikian maknanya adalah jaga jaraknya pasti bisa, ya kan, tidak berkerumun, kan itu maksudnya. Jadi walaupun jumlahnya sedikit misalnya, tapi tetap jangan sampai berkerumun, bergerombol, ya kan, jaga jarak itu tetap, pakai masker itu tetap, ya sering cuci tangan itu tetap. Itulah sebenarnya tujuan, sekali lagi, PSBB kah, PKM lah itu, ya supaya kita disiplin, taat melaksanakan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu, karena supaya itu jalan, maka keluarlah kemudian keputusan-keputusan gubernur, peraturan-peraturan gubernur, dan kemudian juga keputusan-keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali bersama dengan PHDI di dalam hal melaksanakan tatanan upacara keagamaan, panjayatnya, dan juga
kerumunan di masyarakat. Dan ini dilaksanakan oleh semua umat beragama di Bali, yang Islam, yang Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, semuanya melaksanakan pembatasan-pembatasan itu. Dan itu masih relevan sekarang, masih diberlakukan. Sehingga Ratu kemarin tuh tanggal 11 itu Majelis Desa Adat Provinsi Bali sudah mengeluarkan lagi surat penegasan untuk melaksanakan itu, dan kemudian mengaktifkan kembali dengan semangat yang lebih sekarang, yang lebih bersemangat, Satgas Gotong Royong di desa-desa adat, ya, di desa-desa adat. Karena pada dasarnya pengendalian pandemi COVID-19 ini, gubernur itu mencanangkan, dan kita Majelis Desa Adat juga siap mendukung, yaitu berbasis desa adat. Nah, kita harus memang konsekuen bagaimana sekarang desa-desa adat itu kembali mengaktifkan Gatas Gotong Royong dengan semangat baru. Dan Ratu sudah monitor, misalnya pecalang-pecalang kita, ya, kemudian prajurit-prajurit kita, dan Majelis Desa Adat itu sudah semuanya siap untuk melaksanakan baik ketentuan-ketentuan pemerintah pusat, terutama juga ke arahan-arahan ketentuan dari Gubernur Provinsi Bali. Berarti Satgas Gotong Royong yang sudah ada di desa adat ini akan iya, diaktifkan lagi dengan semangat, lebih semangat. Iya, karena apa? Karena memang pandemi ini ternyata lebih gencar sekarang. Apalagi ada berita-berita varian baru lagi kan, varian baru yang lebih penyebarannya lebih hebat lagi. Nah, ini oleh karena itu harus kita sikapi dengan lebih semangat lagi. Nah, ya, artinya apa? Supaya masyarakat kita, krama kita di Bali ini terutama, supaya lebih taat, lebih disiplin, ya, harus selalu berhati-hati, yaitu sekali lagi jaga jarak, ya, pakai masker, sering cuci tangan, itu jangan berkerumun. Itu adalah harga mutlak sekarang. Kalau kita memang ingin selamat, terutama yang punya orang-orang tua nanti, yang punya orang-orang yang sedang sakit, ya. Jadi jangan sampai kalau kemudian virus corona itu tertular kepada orang sakit, komorbid, ya kan. Nah, inilah yang menjadi malapetaka. Nah, di situ biasanya penyesalan kemudian, ya kan, karena anak-anak muda, anak-anak itu yang nggak ngerti itu, dia merasa sehat, kemudian merangkul orang tuanya, menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di rumahnya, lalu kena itu. Nah, disitulah kelepar-kelepar sudah. Nah, ini kita menyesal. Nah, itu juga jangan terjadi. Oleh karena itulah maka tujuan PPKM sekarang ini, ya, baik dikeluarkan oleh gubernur, kita dukung sekali. Kita dukung, dan kita sudah laksanakan di Bali gini. Dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanggal 11 kemarin sudah mengeluarkan surat penugasan, surat penegasan untuk dilaksanakan itu kembali. Surat edaran Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Dan juga untuk segera lebih semangat lagi mengaktifkan kerja Satgas Gotong Royong di semua desa adat di Bali gitu. Nah, Kenten, ini masalah dana misalnya, kan Dumun Wenten ada bantuan dari pemerintah provinsi yang ke desa adat 300 juta. Nah, tapi mungkin juga akan dimanfaatkan untuk? Iya, itu kan selalu dimanfaatkan. Dulu 300 juta, kemudian sudah ditambah lagi kalau nggak salah 50 juta kan oleh Pak Gubernur, ya kan. Tetapi pada prinsipnya begini. Ini adalah swadharma kita, tanggung jawab kita, tanggung jawab masyarakat. Dan disinilah sebenarnya kita semuanya untuk bisa sekarang pada saat-saat zaman sulit begini, negara kita sulit karena negara kita tidak negara kaya, ya kan. Bali juga Bali bukan kaya raya, APBD-nya juga terbatas, PAD-nya juga terbatas. Nah, oleh karena itu marilah di sini kita disinilah tempatnya untuk apa yang kita bisa lakukan untuk negara kita, ya, bukan selalu apa yang pemerintah daerah bisa lakukan kepada kita. Jangan begitu. Mari kita sekarang imbangi apa yang kita bisa lakukan. Oleh karena itu maka desa adat itu memang sejak dulu juga sudah begitu. Ya, kita memang sangat mengharapkan bantuan.
Tetapi sekali lagi kita jangan sampai sangat bergantung kepada bantuan. Ada atau tidak ada dana, ya karena ini swadharma kita untuk Bali, ngayah kepada Bali akan kita laksanakan juga gitu dengan cara gotong royong ya di desa adat itu, entah bagaimana caranya. Yang penting kalau leluhur-leluhur kita dulu dengan ketiadaan bisa jalan, ya mengapa kita sekarang tidak bisa? Ya seperti itu saja kira-kira. Oleh karena itu maka disitulah letaknya semangat. Kalau sudah semangat dan sudah sadar rukun bersama-sama untuk segera terbebas dari COVID-19 ini, pandemi Gering Agung ini, maka semangat itu penting. Dengan semangat kemudian kita bisa bergotong royong, ya mengatasi segala masalah termasuk pendanaan. Ya, kira-kira begitu. Sukses Ratu, sampun memberikan penegasan kembali tentang bagaimana komitmen dari desa adat, karena desa adat sekali lagi ada di garda terdepan ya untuk, dan sebenarnya prestasi sudah dicatatkan oleh Bali menjadi daerah yang tertib sebenarnya prokes ya, protokol kesehatannya hampir di atas 90% semua penerapan ini, dan tentu dalam masa PPKM ini menjadi momentum juga bagi kita bersama untuk bagaimana supaya prokes ini betul-betul dilaksanakan dengan baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau mau ekonomi Bali bangkit, berarti kita harus melaksanakan itu dengan disiplin, dan masyarakat adat, desa adat sudah berada di garda depan dan siap melaksanakan itu melalui berbagai macam upaya. Pertama, menghidupkan kembali satgas COVID gotong royong yang ada di desa supaya ini bisa segera kita atasi pandemi COVID atau Gering Agung ini. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.